imam tuh betul. Malam ini mau sahuran lagi. Jam berapa mau pulang kata Oci? Besok malam aku pindahlah sholat. Kemana? Ke masjid tuh sana Baitul Salam. Iya, terakhir Pak. Jam 12 malam Oci itu baru pulang. Sengkleh Oci itu. Besok malam Oci itu pindah sholat ke Baitul Salam sana. Rupanya begitu tengok Oci itu, ditengoknya Bu dari jendela belakang. Ya Ustaz ini lagi tuh tengok katanya. Rupanya jadwal Ustaz yang sini pindah ke sana. Jumpa lagi sama Oci itu. Gara-gara mau supaya jangan berjumpa sama imam tuh. Ketemu lagi, kata Oci ini lagi imam nih. Acam tak ada imam lain katanya di kampung kita nih. Rupanya Ustaz tuh dengar. Ustaz kan tak mungkin marah pakai peci, tahanlah emosional. Ditahan Ustaz, kok enggak copot? Dengar rupanya Ustaz nih. Oke, ini malam enggak copot kok Cik, ku bantu copot ke imam. Begitu sah salat tarawih. Apa kata imam? Allahu Akbar. Mantap kata Cik ini. Lain dari tadi malam nih katanya. Baru mantap ini. Dibantu setara suratul Fatihah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata anak di belakang, terus. Suruh kali anak-anak sudah nancap terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Oci ini kan rewati. Allah kata Oci, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, turun ke bumi di kebun nanas. Yang paling kuat menjawab salam, Ustadz doakan hutangnya lunas. Masih nampaknya banyak terhutang orang kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru. Ikan kakap, ikan tenggiri dimasak sambal pedas sama Bu Juri. Yang tak menjawab salam tadi, Ustadz doakan lakinya kawin lagi. Takut orang tuh Pak. Bapak tuh senang, mak tuh sedih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. Apa kabar, Bu? Sehat? Masya Allah, luar biasa ibu malam ni ku tengok. Mata tetap terbalalak ku tengok ni. Menengok Ustaz duduk di depan. Bukan tanggung tadi waktu Ustaz datang sudah disambut dengan solawat. Mana tim solawat tadi ku tengok? Udah dapat amplop, Bu? Udah. Masya Allah. Luar biasa malam acara malam ini. Ini ku tengok Pak lebih banyak emak-emak ku tengok ni. Kamu wanita lebih banyak. Hah? Oh Masya Allah. Kita doakan ibu-ibu pada malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kok takut kalian mengaminkan yang baik-baik tu? Aminkan Bu yang baik-baik tu ya Bu. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, yang banyak utangnya semoga lunas. Nampak Subhanallah, Masya Allah. Walaupun ada ku tengok baju yang seragam, walaupun tengok jilbabnya juga ada yang berbunga-bunga, ada yang polos pun ada. Kalau yang berbunga-bunga itu kemari bupati datang naik mobil. Kalau yang polos berterbangan bunganya karena naik sepeda motor. Semoga tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini Pak, kalau tak ada emak-emak nih Pak, tak ramai kita nih Pak. Ya Pak Kades kan, tak ramai. Pak Kades itu hebat karena ada istrinya. Betul Pak Kades? Pak Kades itu sukses karena doa dari seorang istri. Biar tahu dulu Pak. Itu Pak Kades istrinya baru satu udah jadi Kades. Kalau dua istrinya amin Pak. Kita aminkan. Masya Allah ya Allah. Dah. Gak usah banyak kita katawa ya Bu. Yang penting kita ngaji ya Bu ya. Salam takdim kami. Hormat saya terkhusus kepada para alim ulama di kampung. Para habaib, tuan-tuan guru yang Ustaz muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat Allah, karena ada warasatul anbiya, penerus para nabi di kampung kita ini, maka menjadi keberkahan. Desa apa namanya? Aku pun lupa apa namanya. Mencirim. Masya Allah. Nampak kan Bu? 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 Oh Bu? Astuti aja kalian ku tengok, asal tertunduk tidur. Asal tertunduk tidur. Semoga para ulama kita tetap dijaga oleh Allah, amin. Dan tetap mendatangkan keberkahan di kampung kita ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Kawal ulama kita Bu. Ya Pak ya? Ya Pak? Pak? Oh Pak? Jangan dengan handphone aja kalian, ya Allah. Ya dengarkan kejap nih Pak, nih ceramah nih kejap aja. Tahu selama-lama kita ceramah dia kan? Yang penting ceramah nih, tahu sepala lama-lama. Yang penting ceramah nih pendek masuk semua, ketimbang masuk panjang masuk separuh. Ibu pilih mana Bu ceramah nih Bu? Pendek masuk semua, panjang masuk separuh. Mana? Nah, dengar Pak, dia Pak. Pendek-pendek aja Pak, nggak usah panjang-panjang.
Yang penting ilmunya nanti diambil ya Bu ya. Ada. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang sudah sangat luar biasa menyampaikan inspirasinya, kata-kata nasihat buat kita semua yang sangat memotivasi pada malam hari ini. Semoga Pak bisa menjadi 2 periode ya Pak. Udah 3. 3 orangnya. Insya Allah sampai ke-4. Amin. Ya Allah, nampaknya betah Bapak tuh. Mau jadi kepala desa aja, tak mau lebih lagi Pak. Insya Allah beserta jajarannya. Yang terhormat para ketua panitia yang sudah membuat kegiatan pada malam hari ini sangat luar biasa. Kalau aku tengok Bu, foto Ustadz malam ini boleh lebih ganteng yang mana Bu? Yang asli apa digambar tuh Bu? Oh gitu kalian. Jujur kali kalian tengok. Itu Bu pakai filter itu. Fotonya pakai filter makanya bagus Pak. Kemarin ada ibu foto sama Ustadz, sebelum Ustadz pulang kita fotonya Ustadz, iya. Rupanya ibu tuh lupa mematikan filternya. Begitu difotokan ibu itu ada bindo Ustadz di atas. Cekrek aimak yang. Babindo Ustadz di situ. Masya Allah. Jadi karena panitia malam ini ibu membuat sangat luar biasa tenda. Ini tenda SM Pak. Amat gawat kita Bu. Kalau ada panggilan malam ini terbongkar Bu. Insya Allah kita doakan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah dan kemudahan sampai acara selesai nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terhormat Bapak BKM, kepengurusan masjid mungkin yang tidak di kampung ini yang tadi sudah ada Masjid As-Salam, masjid. Pokoknya banyaklah Pak masjid-masjid tuh. Bagus orang kompak kali gue tengok Pak BKM tuh. Rapat duduk orang tuh. Senyum ya orang. Ini payah Pak mencari kalau kebersamaan BKM nih. Bagus tuh kalau dibina, kalau BKM bersama-sama. Kalau tadi kata Pak Kepala Desa, ada 18 masjid yang bekerja sama, yang berkolaborasi, yang sudah kenal sesama semua ketua BKM-nya. Ini bagus. Pernah saya bilang dulu sama masjid kita nih, Baitur Rahman nih, kalau sholat kalau tausiah subuh, kalau 17 masjid tuh kita undang Pak. Minimal hadir 2 orang saja mengirimkan pasukannya dari masjid tuh, kalikan 2 Pak, kalau 19 masjid yang bersama. Udah berapa tuh Pak? Penuh masjid kalau sholat subuh, ada acara tausiah. Udah dibuat tuh Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita doakan BKM untuk Pak sehat, panjang umur, murah rezeki. Insya Allah bisa naik haji. Insya Allah. Sekalian promosi kalau berangkat umroh bareng Ustadz Fahrul bulan 12. 26.300.000 Desember berangkat. 07 Desember. Yuk boleh daftar. Ya Bu. Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Bu, jangan ada yang beranjak pulang ya Bu ya. Kalau ada ibu yang beranjak pulang kita doakan. Bapak-bapaknya juga kalau ada bergerak dari kursi orang itu kita doakan Bu. Kita doakan ya Bu. Apa doanya Pak Ustaz? Inna takut. Ya Allah, semoga kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita muji Allah. Kalimat memuji Allah itu Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu kalimat memuji Allah. Anak-anak tadi kemana aku tengok? Tadi banyak. Agak lain aku tengok. Udah habis semua, udah tidur semua kalian. Bagus. Kalau udah kenyang Pak, perut orang ini udah aman awak udah. Yang penting jangan mak-maknya bercabutan. Siapa bisa ceramahkan lagi nanti? Kejap ya Bu ya. Dah, kita ngaji dulu sebentar nih.
Jadi wajib hukumnya kita memuji kepada Allah. Kenapa menjadi wajib Pak Ustaz kita memuji Allah dalam hidup ini? Supaya kita menjadi hamba Allah yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat memuji Allah itu kalau di kota Makkah Pak, waktu orang tawaf di Ka'bah pada saat rukun Hajaratul Aswad, mereka mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, lantas melambaikan tangan, mengecup tangan untuk melambaikan ke Ka'bah. Mereka mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau orang tawaf di Ka'bah, sunnah dia langsung tawaf, bukan sholat sunnah. Maka langsung tawaf di Ka'bah tujuh putaran. Ulama fikih meletakkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar di luar sholat Pak. Di mana tuh Pak Ustaz di luar sholat? Waktu sahabat salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama ini rukun Pak. Rukun qauli namanya. Yang ke kiri assalamualaikum itu sunnah hukumnya. Dah. Maka sahabat salam mereka mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian membaca lagi suratul Fatihah. Kemudian ditambah ayatul kursi. Kemudian ditambah lagi ayat Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tambah lagi innad dina indallahil Islam. Kalau subuh di Masjid Baitur Rahman di Pak Ustaz dibuat, zikir itu dibuat, jangan tak dibuat Pak. Buat BKM-BKM yang lain, coba dibuat, diwiridin, diwiridkan. Biar tahu Pak generasi-generasi kita nih. Ini kan sekarang banyak orang habis salam, habis sholat, langsung salam pertama, salam kedua, habis itu dia pun berangkat, hilang dari tempatnya. Ulama kita dahulu sudah mengajarkan buat kita. Ini ilmu Pak yang kusampaikan dulu. Baru habis itu subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ulama tasawuf meletakkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar di dalam sholat Pak. Ini bedanya Pak. Ini mau kita jelaskan malam ini cuma apa nih? Hah? Jelaskan. Habis subuh tahan Pak. Bapak tahan aku yang tak tahan. Ibu-ibu itu udah ngantuk ketengok udah. Insya Allah Bu, ini jam 9:30 lewat. Insya Allah jam 2:30 selesai kita Bu. Besok liburkan aja. Cocok? Bu Linda pun nengok jam juga, entah hidup tah jam. Ada. Orang ulama tasawuf meletakkan subhanallah memuji Allah coba di dalam salat. Ini bedanya Pak. Mau dikasih tahu Pak? Mau? Mau Bu? Mau Bu? Nampaknya orang tak mau Pak, nampaknya. Pak? Mau Pak? Begitu dong ya Allah ya Karim. Kita menyenangkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini. Ulama tasawuf meletakkan subhanallah, makanya Pak waktu kita berdiri ini disebut namanya qiyam, rukun qauli, rukun fi'li, rukun perbuatan. Inilah yang rukun Pak, hurufnya alif. Pujinya mana? Subhanallah. Ini mujinya Allah subhanallah kalimatnya Pak. Mana lagi? Walhamdulillah. Ini waktu ruku. Ini Pak yang rukun. Ini muji Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Puji Allahnya Pak. Hurufnya ha. Sujud. Hurufnya mim. Pujinya mana? Wala ilaha illallah. Duduk tahiyat akhir. Inilah Pak puji Allah. Allahu Akbar. Hurufnya dal. Alif. Ha. Mim. Dal. Apa bunyinya Pak? Apa Pak?
Bunyinya Ahmad. Coba biar paham dulu Bapak. Kasihkan ilmu. Ketawa kita ketawa Bu, tapi ilmu perlu dibawa pulang. Ini Pak, nanti waktu mau masuk alam kubur, biar paham bawa. Namanya Ahmad. Itu yang di dalam namanya. Yang zahir namanya Muhammad. Mana dia? Waktu bertakbir, Allahu Akbar. Itulah kepala huruf mim, tangan huruf ha, bokong huruf mim, kaki huruf dal. Mim ha, mim dal. Apa bunyinya Pak? Muhammad. Maka orang tua dahulu mengatakan kalau lahir anak laki-laki, lahir ke alam dunia, berikan nama awali. Kalau enggak Ahmad, Muhammad. Itu Pak kajian orang tua dahulu. Bukan asal mengasih Ahmad sama Muhammad saja. Sekarang banyak yang namanya Muhammad di awal, tukang tenggen banyak. Bu, ada suami Bu namanya Muhammad Bu? Enggak ada. Hah? Banyak sekarang Pak yang namanya Muhammad di awal, tukang tenggen, tukang mabuk. Sama lah itu. Banyak Pak kan? Nah, maka nama ini perlu kita paham. Nah, inilah Pak yang malam ini yang mau kita memperingati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib Pak kita memuji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah Pak kalimat yang wajib di dalam solat. Siapa yang solat tidak mengucapkan salawat, maka solatnya tidak sah. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi, ayo Bu, angkat tangannya Bu, semua Bu, yuk. Bu, tangannya di atas Bu. Ayo Pak. Tak nampak, kena nampak nih, ayo, ayo. Yang cinta kepada baginda Nabi malam ini, angkat tangan di atas. Biar kita selawatan Pak, yuk. Keluarkan suara semua. Yang di dalam masjid, ayo angkat tangannya. Kita selawatan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, boleh. Salatullah, salamullah. Ayo Bu, tangan di atas Bu. Ya, menandakan cinta kepada Nabi. Ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wa bil haji rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahli badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah, salam. Terus. Yo, terus. Salamullah yasin habibillah, tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, insyaallah hadir. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Bu cara kalau mau menghadirkan ruh Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nih yang nggak percaya kalau Ustaz bilang begini nih. Mana mungkin bisa hadir roh Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak ngaji, jangan nggak ngaji. Jadi kalau menghadirkan dalam kegiatan acara, Bu, kalau keluar dari rumah, mau masuk rumah, dalam kitab Asratus Shalah min Qurbati Ilallah karangan Abdul Malik Al-Asy'ari, bacakan Bu kalimat bismillah sekali. Kemudian bacakan salawat sekali,
baru ngetuk pintu assalamualaikum warahmatullah. Ya Bu, tambahkan ya Bu, biasakan ya Bu kalau masuk rumah langsung assalamualaikum tuh kan. Ditambahkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru assalamualaikum, ketuk pintu Pak di rumah. Sama juga mau keluar rumah begitu juga, baca bismillah, baca salawat, baru bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bu, salawat ini bagus Bu, diperbuat bagus. Apalagi Bu, salawat ini boleh kita waktu masak Pak Ustaz, boleh berselawat, boleh. Mau masak tuh Bu, biar enak rasa masakan tuh Bu. Tuh waktu goreng nasi, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah pernah Ibu coba tuh? Nek coyo. Bu, udah pernah Bu Ibu buat? Subuh besok buat ya Bu ya. Mau nyuci pakai selawat boleh? Boleh. Mau gosok baju pakai selawat boleh? Boleh. Malam Jumat Pak Ustaz mau selawatan, Pak Ustaz boleh? Malam Jumat boleh Bu selawatan? Boleh. Jangan sangka tak boleh. Pak orang kadang-kadang memandangnya tak boleh. Ustaz itu kan tak boleh, tak bagus. Kenapa? Karena sesuatu hal. Bu, supaya mendatangkan keberkahan tuh tak mesti Bu dizaharkan selawat tuh, cukup di hati saja. Jangan pula nanti Ibu waktu malam Jumat salatullah salamullah, bapak tuh bingung ya. Bingung bapak tuh. Apa pula lah binikku nih gitu. Bung tabiat nampaknya nih. Selawat tuh bagus. Pakai lagu dangdut boleh Pak Ustaz? Boleh. Lagu Iwak Peyek Pak Ustaz boleh? Boleh. Cemana Bu lagu Iwak Peyek Bu? Coba lagu Iwak Peyek. Coba anda coba yuk. Anak muda lagu Iwak Peyek. Lagu Iwak Peyek? Iwak Peyek? Iwak Peyek. Iwak Peyek itu kan. Boleh lagu. Salatullah. 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 Salamullah. Boleh? Boleh Bu. Bangunkan suami juga mau selawatan boleh Pak Ustaz? Boleh. Kalau subuh Bu, laki itu payah kali dibanguni, selawat Ibu di depan kepalanya Bu. Selawatkan dia. Salatullah. Pegang kepalanya Bu. Salamullah. Tambahnya nyak lah Pak Ustaz, dia tidur Pak Ustaz. Bukan tambah bangun, tambahnya nyak dia tidur. Kalau emang tak mau bangun, Ibu ambil yang namanya air wudhu, udah, Ibu pakai mukena warna putih, ambil surah Yasin. Ngapain Pak Ustaz? Duduk di depan kepala suami awak tuh. Baca Yasin Pak Ustaz? Enggak, nyanyiin aja Bu. Apa lagunya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pasti Bu cepat dia bangun tuh Bu. Nggak percaya Bu, coba subuh nih Bu sama suami itu. Biar dibilang ya Bu, ini emang istri luar biasa ini katanya. Nama nampaknya buang tabiat dia nih katanya kan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Bu, barang siapa yang berselawat sekali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalas 10 kebaikan Bu dalam kehidupan kita Pak. Maka jangan sungkan Bu kita selawat ya Bu ya. Ya Bu. Bu. Bu, ngantuk kalian? Bu. Ngantuk. Udah dapat kue kalian? Kuah udah dapat?
Buah udah dapat. Ah, panitia buah ibu ini belum dapat ini nampaknya, makanya nggak ceria orang dekatnya. Ya Allah, luar biasa pada malam hari ini ya. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati baginda Nabi. Ada Bu dikatakan dalam Al-Qur'an, tadi dibacakan ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh, ada suri tauladan di dalam diri baginda Nabi yang baik untuk kita ikuti. Inilah Pak tema kita malam ini dengan berjudul Maulidun, dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan generasi muda yang mandiri, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ku tengok dari tadi mana Bu remaja orang ini Bu, ku tengok. Mana remajanya ini? Tak nampak remajanya, mana? Ini mengadakan panjang remaja nih kan, panjang masjid nih kan. Mana orang itu? Oh, di sudut. Oi, remaja tunjuk tangan kan, oi. Oi, handphone kalian, oi. Nanti kalian main sholat kalian di situ. Ah, jangan biarkan Pak Kades. Kalau ada di kampung nih, yang kadang-kadang naruh handphone merek. Kalau udah merek itu Pak, itu tandanya Pak ada. Tandanya sedang mutar slot. Haram. Hei anak muda, jangan pegang. Apalagi kalau udah mereng, santai dia duduk. Tak boleh. Perlu dibasmi itu Pak Kades tuh. Nanti panggilan azan. Tahu kalau remaja masjid, kalau waktu azan ke masjid ya. Malam ini sudah diperingati Maulidun Nabi. Ini judulnya pas ini. Untuk mewujudkan generasi muda yang mandiri. Biar tahu kalian tugas kalian untuk tahun depan. Jangan lagi oci-oci itu yang memarhaban. Kalianlah yang marhaban ke depan. Betul Pak? Betul? Setuju Bu? Oci itu pemarhabannya itu capek kali ku tengok suara oci itu. Allahumma salli wa sallim. Oci itu udah separuh nafas ku tengok udah. Udah kecapean Oci itu udah. Ya Allah ya Karim. Udah capek orang tuh udah berselawatan dibawa pula dari Al-Jannah tuh bukan tanggung. Luar biasa ibu tuh. Walamma tamma min hamlihi sahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Enggak di sini Bu, di sana itu. Enggak di sini. Sini bagus tadi, bagus kan Bu? Bagus kan Bu? Iya bagus. Bajunya seragam. Udah lunas Bu? Sama ai belum pula kawan kita. Ya Allah. Ini perlu buat generasi kita nih. Kalau yang tua-tua siapa mau nak selera lagi nengoknya. Coba kalau yang muda-muda, yang gadis-gadis kurang bermahaban, senang awak ya kan? Coba yang azan tuh, kalau bisa jangan yang tua-tua lagi yang azan, yang muda-muda kalian tuh yang azan. Kenapa? Generasinya Pak nih. Kalau sudah yang muda yang azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emaknya pun naik kuping itu di rumah. Anak azan penampaknya itu. Semua nggak tahu apa kalau yang muda tuh azan, jangan Pak. Itu Pak, kalau Bapak pernah ke SM Raja, sampai kantor Samsat itu, masjid itu ada Pak, agak tinggi masjid itu. Kalau sudah zuhur Pak, azan dia, ngeri azan tuh. Takut orang mau datang. Betul ini Bu, nggak percaya Bu ke SM Raja. Samping Samsat, dekat Al-Jamiatul Wasliyah.
Ini tua-tua keladi juga, Wan. Kalau bisa jangan apa aja yang tua-tua itu lagi. Mengalahlah kalian. Mengalah awak yang tua-tua ni, awak udah buat tanah awak. Ah, jangan yang biarkan yang muda-muda tuh dia orang tuh bereksis lagi balik. Ya kan? Harus begitu. Subuh tuh, Pak. Yang muda-muda tuh suruh ajan. Mulai malam nih Pak, tugas Bapak sebagai kepala rumah tangga, kalau memang ada anak lajang di rumah Pak yang nggak mau ke masjid, tarik Pak dari tempat tidurnya. Berani Pak? Pak, berani? Nah, kita buktikan Pak, subuh ini rame nggak masjid nih? Kita buktikan. Tarik orang tua kalau nggak mau bangun. Kalau sudah anak muda yang azan, bagus, mantap. Hayya 'alas shalah. Sedap kok dengarnya, Pak. Ada pula rupanya remaja itu lupa pula dia. Pangkal ingat, ujung lupa. Saking panjangnya Pak tuh. Di bantainya azan tuh. Hayya 'alal falah. Salah Pak, terbalik. Gawat kita. Ini perlu juga ini buat anak-anak muda ini. Harus dikawal-kawal juga. Kalau nggak bahaya. Kemarin gara-gara itulah Pak. Ini barang siapa yang hadir, yang ikhlas karena Allah duduk di majelis ini Pak dapat pahala kebaikannya Pak 1000 rakaat Pak. Bukan tanggung. Ibu duduk di majelis taklim, majelis ilmu ini dapat pahala kebaikan 1000 rakaat. Kalau yang pernah ke Mekah ya lah Pak dapat lebih dari 1000 rakaat ya kan. Bapak pernah Pak kepala desa sholat sunat 1000 rakaat? Elah mana pernah. Yakin kali Pak udah ya kan. Allah orang sholat tarawih aja pun Pak kadang-kadang awak 11 sama 23 yang mana yang rame? 11 kan? Itu. Yang paling rame-rame yang mana? Emak-emak apa bapaknya? Emak-emak. Yang rajin takliman siapa? Emak-emak. Kok takut kalian? Yang rajin datang ke perwiridan. Emak-emak. Yang rajin datang ke majelis zikir. Yang rajin datang jamaah tabligh akbar. Yang rajin datang ke acara Maulidun Nabi. Yang rajin gosip. Tuh kan? Tahu kan Pak? Iya, emak-emak ini begitu emang. Kalau bapak-bapak ini Pak sesekalinya itu. Ini malam luar biasa. Biasa Pak Kepala Desa itu tak betah dia duduk di tempat itu Pak. Ini malam betah dia. Iya. Kenapa Pak Ustadz dia betah? Rupanya sakit Bapak. Kita doakan Pak Kepala Desa sehat ya Pak ya. Luar biasa. Insya Allah malam ini karena semangatnya dia datang. Dengan walaupun sakit-sakit. Tapi dia bisa Pak untuk duduk tetap tegar di sini. Insya Allah Pak sehat badan. Semua yang berhadir semoga disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh kalau sholat witir sholat tarawih itu orang yang lebih suka 11 rakaat ya kan Bu? Ketimbang 23. Makanya orang yang duduk di ta'lim malam ini dia mendapat pahala kebaikan 1000 rakaat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kalaupun kemarin Pak ada di Medan, kebetulan di Medan tuh Pak banyak imam qori. Banyak imam qori itu. Suaranya bagus, kalau ajan Pak bagus suara imam tuh. Apalagi jadi imam, kebetulan kemarin tuh imam tuh baru pengantin baru Pak. Imamnya pengantin baru, qori bagus pula. Napasnya panjang. Disuruh dia jadi sholat tarawih 11 rakaat. Kebetulan mertua di belakang ada Pak. Oh, karena mertua di belakang ada, begaya lah Pak si imam nih. Diangkatnya Pak, takbir tuh 6 harokat. Allah Akbar.
Oci itu di belakang mulai jam 12 sampai baru siap. Oci itu ada samuratnya. Iya. Oci itu ada samuratnya. Ada darah tingginya. Dengar imam tadi, jangan kata Oci itu. Jam berapa lah gak siap nih? Emang 11 rakaat. Imam yang panjang kali. Karena ada mertua di belakang. Agak-agak beda lah pula imam nih. Karena korek dia dibaca panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oci itu tenang di belakang dia. Belum palak lagi Oci ini. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata jamaah. Dibacanya ayat pas sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata Uci lama tinggal ada otak imam Nemah. Udah panjang napasnya. Dibantai pula surah Yasin 83 ayat. Kapan siapnya? Merepek, menggeremeng Uci nila mati. Kalau tahu aku begini ini malam tadi. Tak mau aku sholat tarawih di Masjid Rahman. Kenapa? Imamnya panjang kali. Emang ada otaknya imam itu betul. Malam ini mau sahuran lagi. Jam berapa mau pulang kata Oci? Besok malam aku pindahlah sholat. Kemana? Ke masjid tuh sana Baitul Salam. Iya. Terakhir Pak. Jam 12 malam Oci itu baru pulang. Sengkleh Oci itu. Besok malam Oci itu pindah sholat ke Baitul Salam sana. Rupanya begitu tengok Oci itu, ditengoknya Bu dari jendela belakang. Ya Ustaz ini lagi tuh tengok. Rupanya jadwal Ustaz yang sini pindah ke sana. Jumpa lagi sama Oci itu. Gara-gara mau supaya jangan berjumpa sama imam tuh. Ketemu lagi, kata Oci ini lagi imam nih. Acam tak ada imam lain katanya di kampung kita nih. Rupanya Ustaz tuh dengar. Ustaz kan tak mungkin marah pakai peci. Tahanlah emosional. Ditahan Ustaz. Oh, kok enggak copot? Dengar rupanya Ustaz nih. Oke, ini malam enggak copot kok, Cik. Ku bantu copot ke imam. Begitu sah, sholat tarawih. Apa kata imam? Allahu Akbar. Mantap kata Cik ini. Lain dari tadi malam nih katanya. Ini baru mantap ini. Dibantu buat setara suratul Fatihah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata anak di belakang, terus. Suruh kali anak-anak sudah nancap terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Oci ini kan rewajib. Allah kata Oci, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabb. Allah Rabb asik Rabb aja dapat Oci itu. Enggak dapat subhana rabbil azim wa bihamdi. Yang mau buat kajian buat kita Pak satu. Bu, kalau nanti imamnya copat lagi itu, mana tahu di masjid kita ini copat kali imam. Bagaimana cara ilmunya Pak supaya kita dapat ilmunya juga supaya mendapat nilai di sisi Allah? Yang rukun tubuh rukuknya. Yang rukun bukan rokoknya tapi rukuk. Ini rukuk namanya Bu. Ini yang rukun. Kalau membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi itu hukumnya sunnah, Pak. Paham? Paham, Bu? Paham? Mana tahu imam cepat kali kata dia. Sami Allah. Rob kan enggak dapat, Bu kan? Jadi yang penting rukuknya sempurnakan. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sekali boleh, Pak Ustaz? Boleh. Enggak mesti 3 kali. Jangan gara-gara ibu mau 3 kali. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana.
Begitu duduk, Rabbi pilih warhamni wajibani warhamni warhamni. Semanalah salat awak ni. Jangan sampai, tak boleh begitu. Jadi cukup kalau misalnya Rabbi firli warhamni. Sampai situ cukup, udah selesai. Yang rukunnya mana? Sujudnya. Duduknya sunnah Pak, di antara dua sujud. Sunnah hukum. Paham? Paham ya Bu ya? Nah, dah. Rupanya Pak, ayat yang kedua, saking cepatnya imam lupa. Baca ayat lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa imam. Saking cepatnya tadi itu. Inna. Di tengah-tengah aja belakang tak ada. Kata anak di samping. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Pak. Tak adalah artinya salat awak tuh kalau begitu. Makanya Bu, ibu duduk malam ini bertaklim kita ini memperingati Maulid Nabi. Ini sama kita mendapat pahala 1000 rakaat kalau kita melaksanakan salat sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada suri tauladan yang baik untuk kita ikuti. Ada paling tidak Pak, ada 4 yang mau kita bahaskan supaya selesai kegiatan kita ini. Yang pertama, sifat Nabi itu ada 4 anak muda. Yang pertama, sifat baginda Nabi. Hei, anak gadis. Sifat baginda Nabi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, siapa? Wasidik. Hah? Wasidik. Tengok Mbak Google tuh. Tengok aja Mbak Google tuh. Nggak apa-apa kalian tengok aja. Yang pertama, Siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, Fatimah. Fatonah. Yang keempat, tabligh. Nggak apa-apa, nggak berurutan pun nggak apa-apa. Yang penting udah 4 dipaham nih. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini Pak sifat baginda Nabi yang perlu harus ada buat generasi muda untuk sekarang ini. Sekarang banyak generasi muda yang tidak berakhlak. Betul? Betul? Betul kata Bapak kan? Kadang-kadang anak sekarang kurang akhlaknya sama orang tua. Kalau orang tua dahulu, biar tahu kalian dulu ya. Ayah kami dulu kalau dia batuk malam minggu, ada kawan awak ke rumah, batuk dia. Kak, yuk masuk Kak. Ayah udah datang tuh Kak, udah nyuruh masuk. Udah paham bawa Pak. Itu anak dahulu. Masih udah paham dia Pak. Masuk pun awak ke rumah. Bahkan kalau ada tamu datang, nggak berani Pak kita nih untuk nyelonong di depan orang tua. Ini adabnya orang tua dahulu. Adab anak-anak dulu terhadap orang tua. Sekarang kalau kita batuk dekat anak Pak, hati-hati Pak. Disuruh nyawa minum komik Pak. Ayah udah tahu batuk katanya. Padahal ayah itu nyuruh masuk ya kan. Karena salah paham. Ayah udah batukan kata luar tanah udah masuk ke dalam katanya coba. Anak sekarang ini akhlaknya kurang. Makanya kita dengan memperingati baginda Nabi pada malam hari ini, semoga generasi kita akhlaknya semoga berubah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk generasi muda, akhlak itu diperbaguskan. Ibu-ibu juga betul. Kalau sama suami ibu berakhlak ibu. Ya Bu. Bu. Berakhlak sama suami kan Bu? Biar tahu ibu dulu. Ku bela ibu malam ini dulu. Biar tahu ibu. Yang namanya mencuci itu bukan tugas ibu. Itu tugas dengarlah Pak Kades. Rupanya mencuci itu Pak tugas kita. Iya. Memasak itu tugas
suami. Dengar nggak Pak tuh? Kenapa nengokin aku Pak? Mang betul itu, tugas suami. Cari duit, tugas. Nah, dengar Pak tuh, walaupun pahit Pak ini Pak harus kita terima lagi Pak. Jadi perintah Allah terhadap wanita ini cuma dua. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua berbakti sama suami. Kalau laki kalian nyuruh nyuci, kalian nyucilah kalian. Jangan nggak nyuci kalian. Kalau laki nyuruh masak, masaklah kalian. Ya Pak ya. Iyalah, itulah Pak. Kalian punya surga Bu, yang punya kunci itu kami. Biar tahu Ibu dulu. Betul Pak? Nah, ada kunci buat Bapak kan? Ada Pak? Masih bagus kunci itu Pak. Jangan di huruf waw kan ya Pak. Tetap huruf alif. Ya kunci itu kalau huruf waw bisa Pak. Alif baru bisa Pak kan? Ibu punya surga, tapi yang punya kunci kami. Makanya Bu, kalau Ibu jangan pernah berkata kasar sama suami. Walaupun suami itu makhluk kasar. Ya Bu, jangan berkata kasar ini kadang-kadang ya Allah. Kalau istri sekarang nih Pak, kalau sama suami kasar kali bercakap, baru pulang suami itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak disuruh masuk pun sampai minum, enggak disuruh masuk Pak. Disambut pun enggak Pak. Ya Allah, itulah sedih Pak laki ini Pak. Kadang-kadang Bu, kami udah capek ya Bu, kadang nyari duit tuh Bu. Untuk kalian ya Bu. Untuk bedak kalian. Laki tuh nyari duit Bu dari pagi sampai sore. Untuk bedak kalian, bincu kalian. Beras, makan kalian, jajan kalian, belum skincare kalian lagi. Tapi kalian pun kadang-kadang nggak mikir laki kalian di luar cemana. Makanya Bu, terimalah Bu. Sayangi laki kalian tuh masih ada. Ini laki orang yang kalian sayangi. Pengalaman nembaknya. Ya Allah, Bu, laki itu Bu di luar ya Allah diservis lah Bu kalau pulang. Ya Allah, Ibu kalau keluar rumah jadilah Bu wanita hadratul maut. Apa Pak Ustadz wanita hadratul maut itu? Wanita yang menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Sehingga tak nampak Bu legok-legok badan Ibu tuh. Orang Arab tuh Pak, makanya kalau mereka baju gamis warnanya warna hitam, besarnya kurang besar. Walaupun mereka kurus, tapi Bu besar. Lebih besar Bu dari badannya. Kata baginda Nabi, yang dikatakan wanita telanjang itu, dia berbusana muslim, tapi nampak legok badannya. Nampak. Orang tuh kan jalan begini Pak, orang jalan. Tahulah Bu ibu sekarang nih, habis itu kalau pakai yang namanya jilbab, yang main lilit tuh Pak tuh. 30 kali lilit tuh tengok, gambar pelangi pun ada Pak. Sekali lilit, 1, 2, 3, baru dililitkan sampai Pak ke lehernya. Terakhir begini Bu. Mau kemana sih? Nggak bisa gerak. Badan nampak, legoknya. Gambar gunungnya pun ada Bu kadang-kadang. Ini nampak nih. Itu sama dengan telanjang. Makanya kalau bisa Ibu di luar menjadi wanita hadratul maut yang menutup aurat sampai ujung kaki supaya Bu tidak menjadi fitnah. Tapi kalau Ibu di rumah, kalau bisa menjadi wanita Hollywood. Tahu Bu wanita Hollywood tuh? Tahu kan? Yang kayak Anjeli itu. Nah, yang nampak pusat, ya kan? Kalau di rumah nampak pusat nggak apa-apa sama laki awal. Ya Bu? Betul? Ini kadang-kadang kemarin Ustadz ada kemarin nyari rumah orang. Rumahnya rumah siapa namanya? Pak Doyo nggak silap itu kemarin. Ustadz nanya sama jamaah, kebetulan jumpa sama jamaah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Jijik kalau Bu dengar Bu. Udah tua Ibu nih, jontik teman itu Bu. Iya, aku cuma mau nanya Bu. Pak, Bu, aku bilang, di mana Bu rumah Pak Doyo tuh? Oh, kata Ibu ini. Itu Pak Ustadz sebelah kiri, sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang ujung itu sudut lah Pak Ustadz rumahnya. Makasih ya Bu.
Ya sama-sama Pak Ustadz. Kan ibu tuh pun begitu, saya pun terikut juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terikut tahu Bu lenggoknya juga. Kalau bisa ibu tuh tegas sama yang bukan mahram kita. Begitu ada telepon berdering, telepon laki awak, laki-laki yang menelepon, begitu diangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berani Bu gitu Bu? Hah? Berani? Ini enggak kadang-kadang. Assalamualaikum. Abang lagi di kamar mandi sebentar ya. Iya, aku mau bilang. Ini bahaya nih Bu nih. Makanya Bu, supaya laki itu Bu enggak mau selingkuh, supaya dia bagus rajin di rumah, syaratnya cuma 3 Bu. Kalau mau, amalkan Bu. Mau Bu? Mau yang 3 nih? Mau saya kasih tahu biar ibu bagus supaya laki nggak kemana-mana. Yang pertama, kenyangkan pandangan mata laki awak tuh Bu. Pokoknya yang suka ditengoknya Bu, dari ibu tengokkan aja Bu. Kalau perlu sosor kamu, nabah bilang. Palak galak. Yang kedua, kenyangkan isi perutnya Bu. Apa kesukaan laki awak tuh? Masakan. Nasi goreng, kasih nasi goreng. Ayam penyet, ayam penyet. Kasih ayam penyet. Tuh, 2. Yang ketiga, enak kan Bu yang isi dalam sarungnya Bu. Nggak nalar Ibu. Paham kan Bu? Insya Allah kalau itu sudah Ibu buat Bu yang 3 macam nih, insya Allah laki itu tak akan kemana-mana. Paham ya Bu ya? Nah, dengan memperingati Maulidun Nabi, kenapa baginda Nabi sudah meninggalnya Siti Khadijah tuh, tapi masih disebutkannya Pak dengan Siti Aisyah, sampai cemburu Siti Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Khadijah itu kan sudah meninggal, kenapa kau sebut-sebut namanya? Berarti Bu ada perbuatan yang istimewa yang dibuat oleh Siti Khadijah kepada suaminya Bu. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling tidak akhlak kita terhadap suami, jaga Bu akhlak kita, jaga harkat dan martabat suami kita. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Baginda Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan Pak akhlak ini bisa kita tirukan, kita contohkan buat generasi muda kita, yang tua-tua, yang tidak mungkin muda lagi. Contohkan Pak yang baik buat generasi kita. Ibu-ibu, buat anak-anak gadis di rumah, ya Bu ajak, kalau memang ada takliman, ajak buat anak-anak kita di rumah. Jangan biarkan handphone tuh Bu di rumah. Kadang-kadang Bu handphone nih, ya Allah, bermasalah, berpengaruh kepada mata, bahkan kadang-kadang pola pikirnya pun bisa berubah anak-anak kecil nih. Maka oleh sebab itu, jangan sampai anak-anak Bu terjerumus dalam suasana yang sekarang ini apa namanya Bu? Milenial punya. Maka oleh sebab itu, dengan memperingati Maulidun Nabi pada malam hari ini, kita dapat mengambil hikmah, paling tidak sifat baginda Nabi siddiq, benar, selalu kita buatkan Bu dalam kehidupan kita. Berucaplah yang benar terhadap anak-anak kita, kemudian amanah percayakan Bu kepada buat anak-anak kita. Beri dia kepercayaan, suruh dia ke masjid, ya kan? Suruh dia ikut tahsin Quran. Kebetulan Bu di masjid kita ini asal hari Rabu ada Bu yang namanya tahsinul Quran. Monggo Ibu datang Bu nih, datang ke masjid baca Quran, karena duanya Bu peninggalan baginda Nabi, Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Inilah Bu yang ditinggalkan baginda Nabi. Jangan sampai kita orang Islam tidak pandai baca Al-Quran. Kita harus cerdas, Patonah tuh cerdas. Jangan sekarang anak-anak kita nih, jangan tak cerdas kalian. Jangan gara-gara ada toleransi beragama Pak, bahaya sekarang. Ini kita jagakan buat anak-anak generasi kita nih. Toleransi beragama ini bahaya, ngeri kalau kita biarkan. Emang bahasanya indah, tapi kalau terjadi Pak dengan generasi muda berbahaya. Maka oleh sebab itu, semoga generasi-generasi kita menjadikan generasi yang bertakwa, yang modern, dan insya Allah energik nantinya. Amin.
ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja Bu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ustaz kasih pantun sebelum kita akhiri. Kalau ada jarum yang patah, nggak ada cakapnya. Ah, gitulah, tidur semua kalian gue tengok nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada ucap ustadz yang salah, jangan dibawa ke kantor polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada ustadz yang salah ucapannya, jangan dibawa kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, kurang kerjaan, ngapain matiin jarum terus? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau emang ada ucap ustadz yang salah, jangan dibeberkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibawa ke Berastagi. Kalau emang ada ucap ustadz yang salah, mohon Bu diklarifikasi. Ah, itu dia Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur Ibu di rumah, jangan sampai Ibu tak mandi. Baulah pula Bu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Semoga dengan memperingati Maulidun Nabi, kita semakin cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana fi ma'iyal jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata baginda Nabi, dia pasti dia yaumul qiyamah bersamaku di dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.